Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palopo. Saya Iva Musdalifah dari SDN 5 Salamae. Saya Adi Irma Suryani dari SDN 5 Salamae. Saya Sumartin dari SDN 5 Salamae. Akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Sumartin. Pagi Bu Ipa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah saya sehat juga. Rencananya hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu? Insya Allah Bu, kami akan melakukan coaching bersama Ibu Irma jam 15 sore. Oh iya Bu. Sebelum melakukan kegiatan coaching, di sini saya akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Tentunya di sini saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya. Ya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi pengamat dalam pelaksanaan coachingnya kami nanti. Oh iya Bu. Sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dari rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti yang menjadi rubrik penilaian saya, di sini saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan. Kemudian yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya harap dalam proses percakapan ketika melakukan coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam penilaian dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami Bu? Iya Bu, saya insya Allah sudah jelas. Saya akan melaksanakan coaching dan rencananya itu akan menggunakan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dalam kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Ya. Sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Iya. Boleh sekali Yang Bu. pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti adalah yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada tiga Bu. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya ada tiga ya Bu. Ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiganya itu Bu, kira-kira bagian kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti itu yang bagian mana Ibu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah bagian observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu. Dan cara saya mengajukan bagaimana nanti cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh iya Bu ya. Jadi yang fokusnya nanti itu mendengarkan yang aktif dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Ya. Iya. Ini Bu yang terakhir, pertanyaan terakhir saya. Di sini tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Tolak ukur yang
saya tuju dalam proses percakapan nanti itu Bu adalah yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtun ya Bu. Iya. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau temui. Oh, gitu ya Bu? Ya, Oh, gitu iya. Bu rencananya. Oh iya Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali maksimal ya Bu? Iya. Hanya itu yang saya tanyakan. Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan Kocinya. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan. Bagaimana Bu tadi? Sudah siap? Ya, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum melaksanakan coaching nanti Bu. Iya. Baik Bu, silahkan dimulai proses coachingnya. Iya Bu, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Irma, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Sumartin, sore Bu. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Sumartin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat. Ibu Irma, sore ini kita akan melaksanakan coaching ya, melalui alur tirta. Nah, di awalnya ini saya ingin bertanya dulu, apakah kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Yang akan saya bahas hari ini tentang permasalahan saya di dalam kelas Bu. Ya, permasalahan siswa di dalam kelas. Kenapa memangnya di dalam kelas ada siswanya yang pasif? Iya Bu, di dalam kelas saya itu ada satu siswa saya yang pasif. Ketika belajar dia tidak aktif Bu. Oh, jadi ada siswanya yang pasif dalam belajar. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu, waktunya mungkin sampai 10-15 menit. Jadi di akhir pembicaraan kita, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan itu Bu, bagaimana solusi dari permasalahan saya, siswa saya yang pasif ini bisa aktif belajar di dalam kelas seperti teman-teman yang lainnya Bu. Oke, jadi Ibu ingin agar siswanya lebih aktif. Nah, sekarang saya coba ingin mencari informasi lagi dari Ibu. Menurut Ibu, kira-kira ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa? Ciri-ciri siswa yang aktif itu adalah yang pertama itu dia menyimak ketika saya belajar. Ketika saya mengajukan pertanyaan, dia menjawab. Ketika ada yang saya berikan tugas, dia antusias untuk mengerjakannya. Pokoknya aktif dalam pembelajaran Bu, seperti itu. Itu, jadi siswa yang aktif itu dia antusias dalam belajar, mampu menjawab soal. Nah, kalau seperti itu Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu menjadi pasif? Oke, mungkin Bu, ini ada beberapa faktor. Boleh jadi anak saya itu ada masalah dari rumah. Yang kedua, mungkin metode saya yang tidak tepat untuk dia Bu. Mungkin metode yang saya gunakan tidak tepat untuk dia sehingga dia tidak memahami materi apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oh, jadi seperti itu menurut Ibu. Kalau begitu, selanjutnya kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana untuk kedepannya, insya Allah saya akan membuat pembelajaran yang lebih variatif Bu, agar nantinya anak saya ini aktif dalam pembelajaran dan tentu saja mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi anak saya ini, dengan menanyakan terlebih dahulu dalam kelas bagaimana kabarnya, jangan sampai ada masalah dari rumah sehingga dia tidak aktif dalam belajar. Jadi nanti mungkin saya menyusun modul ajar memang yang menggunakan metode pembelajaran yang membuat anak saya mampu
aktif di dalam kelas seperti itu. Luar biasa ya rencana-rencana Ibu itu, yaitu menerapkan metode-metode pembelajaran yang memang bisa memancing siswa untuk lebih aktif. Terus Bu, dalam melakukan itu nanti kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu, atau Ibu bagaimana caranya untuk melaksanakan itu? Oke, untuk membantunya atau dukungannya Ibu, untuk dukungannya yang pertama itu dari segi siswa. Memang yang pertama saya lakukan asesmen mungkin, kemudian selanjutnya mungkin bisa kolaborasi dengan rekan kerja atau teman sejawat pertingkatan, kira-kira metode pembelajaran apa yang cocok supaya membuat siswa aktif dalam kelas. Dan bisa jadi juga saya akan mencari berbagai referensi ya, karena sekarang sudah banyak Bu referensi membuat pembelajaran dalam kelas lebih menarik seperti itu. Kalau begitu kira-kira kapan Ibu akan memulai rencananya? Insya Allah mungkin besok saya gunakan nih metode-metode yang bervariatif dalam kelas saya Bu. Ya, insya Allah kalau Ibu sudah menerapkan itu, harapan-harapan Ibu akan menjadikan siswa semangat itu tentunya akan berhasil ya Bu. Ya amin, semoga Bu, insya Allah Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari kali ini? Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya sudah dapat solusinya tersendiri Bu. Dari permasalahan saya, yaitu siswa saya yang tidak aktif, bagaimana saya supaya siswa dalam kelas saya itu aktif dengan mencari berbagai metode pembelajaran yang bervariatif dan menarik untuk siswa saya, seperti itu. Jadi ya Bu, saya terima kasih kepada Ibu karena sudah berbagi tentang permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu terapkan. Dan juga nanti Ibu bisa berbicara lagi dengan Ibu, saya bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa saja yang sudah Ibu dapatkan. Oh iya Bu. Terima kasih ya Bu, luar biasa Bu. Ya, dari percakapan hari ini alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Sumartin. Alhamdulillah ya Bu, sama-sama. Saya rasa juga percakapan kita sudah cukup ya Bu sampai di sini. Insya Allah lain kali kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, bercakap-cakap bersama. Ya, mari kita akhiri bersama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sumartin. Wah, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu? Iya Bu, saya telah melakukan coaching tadi. Luar biasa sekali coachingnya ya Bu, sangat lancar. Kalau saya lihat tadi coachingnya berjalan sangat baik. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching? Saya sangat bahagia Bu, karena bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu bisa tersampaikan. Oh iya, baik Bu ya. Jadi permasalahannya bisa tersampaikan. Merujuk pada indikator ketercapaiannya tadi Ibu, bagaimana kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi Bu? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi Bu, saya sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan saya mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Oh, jadi tadi kegiatannya sudah tercapai semua ya Bu? Iya Bu. Tujuan atau indikator pengembangan Ibu yang Ibu harapkan sudah tercapai, yaitu menggunakan alur tirta. Iya Bu, menurut saya sudah Bu. Oh ya, kalau begitu izinkan saya Ibu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya, Ibu silahkan. Di sini berdasarkan hasil observasi saya, pada saat Ibu melakukan percakapan coaching, Ibu melaksanakannya tadi dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching tadi sesuai dengan alur tirta. Ya, itu ya Bu. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengidentifikasi merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibu juga sudah memancing coachingnya untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu Sumartin, dari hasil coaching hari ini
Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Ya, baik Bu, jadi rencananya ke depan nanti itu saya akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, ke depannya saya bisa lebih bercerita banyak dengan coach dan lalu coach itu juga bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Nah, lebih banyak menyampaikan dengan terbuka. Oh Ya, gitu Bu. Jadi jadi coachingnya Ibu nanti bisa menyampaikan lebih terbuka Ya, terkait tentang permasalahan-permasalahannya. ya. Oh iya Bu. Baik Ibu, untuk semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Ya Bu. Semoga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek-praktek coaching kepada rekan-rekan yang lain. Iya Bu, nah jadi nanti saya akan terus berusaha melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik, begitu Bu. Oh iya Bu. Kira-kira Bu, ada tidak hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Sepertinya untuk hari ini sudah cukup Bu. Oh, baik. Kalau begitu pertemuan kita sampai di sini dulu ya Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.